warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat, ceria. Nah teman-teman, kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang tema air, api, dan udara. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita berdoa bersama. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kali ini subtema kita adalah api. Teman-teman bisa menirukan suara Bu Ais ya. A, P, I. Kita ulangi sekali lagi. A, P, I. Api. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa itu api? Api sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, api adalah suatu reaksi yang terbentuk karena adanya 3 unsur. Yang pertama yaitu panas, oksigen, dan bahan yang mudah terbakar, yang kemudian menghasilkan suatu panas dan cahaya. Nah, teman-teman, kita juga bisa mengenal api melalui sebuah lagu. Lagunya sesuai dengan subtema kita berjudul Api. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, kalau teman-teman sudah siap, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar mengenal sifat guna bahaya api. Penghantar panas, tidak tahan air, butuh udara dan bahan bakar. Api berguna untuk memasak, untuk penerangan dan penghangat ruangan. Hati-hati jangan main api, karena dapat menimbulkan kebakaran. Yeay! Nah, teman-teman bisa mengulangi lagu ini bersama orang tua di rumah. Sifat-sifat api. Tahukah teman-teman, sifat-sifat api yang pertama adalah tidak tahan dengan air. Oleh karena itu, apabila teman-teman menyiram api dengan air, maka api akan segera padam. Sifat yang kedua adalah api bersifat panas. Jadi teman-teman harus hati-hati ya apabila dekat dengan api atau bermain api. Karena ketika teman-teman kulitnya terkena api, maka teman-teman kulitnya akan melepuh dan biasanya akan meninggalkan noda atau bekas luka. Sakit. Jadi jangan bermain api. Sifat yang ketiga adalah api memerlukan oksigen atau udara. Jadi teman-teman, apabila tidak ada oksigen atau udara, maka api tersebut akan mati. Nah, teman-teman bisa bereksperimen di rumah menggunakan 1 buah lilin dan juga 1 buah gelas. Api kita nyalakan, kemudian api kita tutup dengan gelas. Maka apa yang terjadi teman-teman? Api itu akan padam karena di dalam gelas tersebut tidak ada oksigen, sehingga api yang ditutup dengan gelas maka akan mati. Tapi ingat, ketika teman-teman mau bereksperimen, teman-teman harus bersama pendampingan ayah atau ibu di rumah ya. Manfaat api. Manfaat api yang pertama yaitu untuk penerangan. Pada zaman dahulu sebelum adanya listrik, orang-orang menggunakan api untuk dijadikan penerangan, yaitu lilin, lampu minyak, dan juga obor. Hingga pada saat ini pun orang-orang masih menggunakan api untuk dijadikan penerangan ketika lampu padam.
Kalau Ibu Ais menggunakan lilin teman-teman ketika mati lampu. Kalau teman-teman menggunakan apa? Manfaat yang kedua yaitu untuk memasak. Nah, api digunakan sebagai sarana untuk mengolah makanan agar cepat matang. Manfaat api yang ketiga yaitu untuk menghangatkan badan. Nah, teman-teman, terkadang apabila suasana terasa dingin, maka orang-orang membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Manfaat yang keempat yaitu sebagai penggerak. Api digunakan untuk menggerakkan balon udara. Manfaat yang kelima yaitu untuk membuat peralatan. Api digunakan untuk membakar bahan dasar timah atau tembaga yang kemudian melebur sehingga bisa dibentuk menjadi sebuah peralatan rumah tangga. Contohnya panci, pisau, dan lain sebagainya. Selain memberikan manfaat, api juga ternyata sangat berbahaya, teman-teman. Api dapat menimbulkan bahaya apabila api tersebut membesar. Tapi teman-teman tidak usah takut. Walaupun api berbahaya, ketika apinya kecil, maka api bersahabat dengan kita. Tetapi ketika apinya besar, maka api sangat berbahaya. Nah, bahaya api itu apa saja, teman-teman? Adakah yang tahu? Nah, bahaya api adalah bisa menimbulkan kebakaran. Api dapat membakar gedung, rumah, hutan, dan lain sebagainya. Ketika proses pembakaran, maka biasanya selain ada api juga ada asap. Asap itu berwarna putih. Nah, tahukah teman-teman apa itu asap? Asap adalah uap yang terlihat atau dihasilkan ketika terjadi pembakaran. Setelah api membesar, akan terlihat bara api. Dan apabila api sudah padam, maka kita akan menemui abu atau arang. Arang adalah sisa pembakaran yang masih berbentuk dan biasanya berwarna hitam. Sedangkan abu adalah sisa pembakaran pada suhu yang tinggi dan sangat lama, sehingga menjadi sebuah bubuk dan biasanya berwarna abu-abu. Nah, itu tadi teman-teman tentang api. A-P-I, api. Cukup sekian ya teman-teman pembelajaran kita hari ini tentang api. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker dan cuci tangan. Oke teman-teman, karena pembelajaran ini sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan. Dadah.